Salam Bapak Ibu Saudara dalam berkat empati dan menghibur. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami menyaksikan sesama kami membutuhkan sikap empati dan penghiburan. Karuniakanlah kepada kami kemampuan dan kesanggupan hati untuk mewujudkan sikap empati dan menghibur bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkatilah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita baca ayat 13 yang berkata demikian. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Allah, waktu tinggal di panti asuhan, ada seorang teman kami yang keberadaannya sebagai anak yatim piatu jatuh sakit. Kami bergantian melawatnya yang terbaring lemah di kamarnya. Suatu hari saya mengunjungi beliau, ternyata penyakitnya bertambah parah. Badannya mulai kurus dan kondisinya sungguh-sungguh tak berdaya. Saya terdiam, tak mampu rasanya mengucapkan kata-kata apa lagi. Lalu saya pergi. Di saat-saat akan mengakhiri hidupnya, saya datang menjenguknya dan sempat merangkulnya. Dan tak selang beberapa saat beliau menghembuskan nafas di rangkulan saya. Sungguh sebuah pengalaman yang tak mudah dilupakan sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, kita patut bersyukur di hadapan Allah bila saat ini diri kita dalam keadaan sehat walafiat, aman-aman saja, baik-baik saja, cukup dalam kehidupan sehari-hari. Namun di masa pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit sesama kita terimpit oleh berbagai kesulitan, oleh berbagai masalah, oleh berbagai pergumulan, bahkan penderitaan. Tentu mereka membutuhkan sikap empati kita, penghiburan kita. Sesederhana apapun yang dapat kita lakukan, itu sangat berharga, sangat berarti bagi mereka yang membutuhkannya. Ayub adalah salah satu tokoh di Alkitab yang hidupnya identik dengan penderitaan. Betapa tidak, Ayub kehilangan seluruh kekayaannya. Ke-10 anaknya mati melalui serangan musuh dan bencana alam yang datang tiba-tiba. Ayub 1 ayat 13-19 mencatat seperti itu. Ayub juga menderita penyakit kulit yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Ayub 2 ayat 7 menjelaskan seperti itu. Dalam kondisi terpuruk seperti itu, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Komitmennya untuk tetap bertekun hidup saleh justru tidak mendapat dukungan dari istrinya. Ayub 2 ayat 9 berkata seperti itu.
disebut sebagai seorang yang hidup saleh, hidup takut akan Allah, dan hidup menjauhi kejahatan. Seperti yang tertulis dalam Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi justru orang yang hidup saleh, jujur, takut kepada Allah dan menjauhi kejahatan menjadi alasan bagi iblis untuk mencobainya. Apakah ini berarti bagi orang yang tidak hidup saleh, tidak jujur, hidup tidak takut kepada Allah, dan yang tidak menjauhkan diri dari kejahatan, tidak menjadi sasaran untuk dicobai oleh iblis? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap dan terus mawas diri. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, Allah memang tidak tinggal diam. Allah mengizinkan penderitaan berat dialami oleh Ayub. Namun Ayub beruntung karena ia memiliki 3 sahabat istimewa, yakni Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Mereka diizinkan oleh Allah untuk menjumpai Ayub sebagai rasa empati dan menghibur Ayub, khususnya karena kehilangan ke-10 anak-anaknya. Mereka datang dari jauh untuk memberi dukungan kepada Ayub yang memang membutuhkan dukungan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, dalam kasih sayang Allah, ketiga temannya duduk di tanah bersama-sama dengan Ayub selama 7 hari 7 malam tanpa berkata sepatah kata pun. Mereka menyadari betapa berat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Pasti tidak mudah selama 7 hari 7 malam duduk bersama orang yang begitu sedang menderita. Barangkali ini yang dimaksud oleh firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15 berkata seperti itu. Mereka percaya bahwa dengan menghadirkan diri, itu sikap minimal terwujudnya rasa empati dan penghiburan bagi Ayub yang sedang menderita. Mereka sungguh mengerti bahwa kata-kata nasihat, petuah yang manis, seruan pertobatan bermakna bagi Ayub. Tetapi apakah tepat momennya? Apakah saatnya tepat mengungkapkannya? Bapak Ibu Saudara, di dalam berkat kasih karunia Allah, berada di tengah-tengah mereka yang sedang menderita, yang sedang berduka, tidak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata. Barangkali bila memungkinkan, sebuah pelukan, tepukan kasih di bahu, genggaman tangan yang kokoh, duduk diam di dekatnya untuk beberapa saat, kadangkala jauh lebih efektif, lebih bermakna, dan lebih berarti dalam upaya menunjukkan rasa empati
dan mengungkapkan penghiburan kita. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk hidup saling empati dan menghibur. Tertawa dengan yang tertawa, bersukacita dengan yang bersukacita, dan menangis dengan yang menangis. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.